laki-laki ya bebas dapat sempat saya gitu nggak bisa lompat dapat semangat oke kita mulai senam supaya hebat. Mencukupi asupan air putih. 4. Ajak anak berolahraga secara teratur dapat meningkatkan stamina serta menyehatkan. Kemudian jawaban dari kelompok 2. 4. Pertanyaannya, bagaimana mencegah anak dari pelecehan sosial seksual? Yang pertama, kita tetap mengedukasi seksual dulu, mengenalkan pada anak bagian-bagian tubuh seperti perbedaan laki-laki dan perempuan dan serta fungsinya, ini untuk pipis, itu untuk buang air besar. Dan yang kedua, siapa saja yang boleh dan tidak boleh menyentuh bagian yang sensitif. Kita menjelaskan pada anak bahwa bagian tubuh pribadi tidak boleh disentuh orang lain kecuali orang tua atau kakek nenek yang memandikan atau dokter saat memeriksa, dan itu harus ada pendampingan dari orang tua juga. Lalu ajarkan batasan dan hak hidup anak. Anak berhak berkata tidak terhadap sentuhan yang membuat dirinya tidak nyaman, dan ajarkan anak untuk melindungi diri dan mempertahankan diri. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa mencari bantuan, teriak tolong atau langsung lari. Lalu kita harus bangun komunikasi dengan anak, komunikasi yang baik dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana. Lalu mewaspadai dan mengawasi lingkungan. Lalu ajarkan anak untuk segera memberitahu pada orang tua jika ada orang yang menyentuh bagian tubuh yang sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari bagaimana cara menghindarkan anak dari hubungan seks. Yang pertama, orang tua wajib memberikan pendidikan seksual pada anak dengan memperkenalkan seluruh anggota tubuh anak dan fungsinya kepada anak. Yang kedua, memberikan batasan tentang bagian tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Yang ketiga, mengajarkan pentingnya privasi pada anak, tidak takut berbicara jika ada orang yang menyentuh anggota tubuh yang tidak seharusnya disentuh. Yang keempat, ajarkan anak untuk mengatakan tidak jika ada orang lain yang ingin menyentuh bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Dan yang kelima, orang tua wajib memberikan pengawasan pada anak ketika melihat TV, internet, media sosial, serta mengetahui teman-teman anak dan orang tua yang sering berinteraksi dengan mereka. Laki-laki bagaimana orang tua menjawab anak, yaitu dengan memberikan jawaban yang mudah dipahami, bahasa yang mudah, tidak ribet, dan tidak membuat anak bingung ya. Dengan contoh, biasanya saat anak usia 1-3 tahun itu masa anal, kita bahas
itu dia kayak tertarik dengan alat kelamin. Biasanya nek cah lanang itu bene diwi gitu ya. Nah kita tanya, dipegang tangannya, tanya baik-baik bagaimana rasanya. Kita jelaskan, Dek, kalau sering dipegang tangannya kotor nanti bisa sakit. Sudah cukup seperti itu. Jadi nanti dia, oh berarti aku tidak boleh pegang-pegang alat kelamin lagi, tidak boleh pegang-pegang buat pipis lagi gitu. Terus saat anak tertarik dengan kemaluannya, itu saat yang tepat bagi orang tua untuk mengenalkan sebab dan akibat. Terus tentang kesehatan reproduksi. Sebagian orang tua merasa tabu ya, seperti yang sudah disampaikan dengan Bapak tadi ya. Jenenge isin bahasanya bahasa yang kalau dulu itu bahasa sing kanu ya, tabu, sing kotor, bahasa kotor. Padahal untuk sekarang ini kita harus memberi pendidikan alat reproduksi dari usia dini. Jadi kita tidak boleh malu untuk memperkenalkan anak apa itu, mohon maaf, vagina, penis, payudara, terus dan lain sebagainya. Karena kalau anak tidak dari orang tuanya sendiri, dia bakal mencari tahu di luar. Nah itu nanti bisa berakibat yang fatal dan salah ya. Dan nanti bisa terbawa hingga dewasa. Jadi kalau anak itu kita ajari dari sejak kecil, dia itu terbiasa. Oh kayak sekarang ini kan banyak gadget ya, dia nanti cari-cari tahu sendiri. Gadget itu kan anak kecil nggak usah ngetik, sekarang pakai suara saja juga bisa. Kalau kita nggak mengenalkan sejak usia kecil, kita nggak kasih tahu dengan bahasa dia yang mudah dipahami, nanti